Selamat malam, saya Panembahan Dr. Mistik, host dari podcast Satu Suro Activity. Sekarang Satu Suro Activity bekerja sama dengan Anchor. Aplikasi ini sangat membantu saya untuk membuat dan publish show saya ini. Perlu kalian ketahui, ternyata membuat podcast itu sangat gampang sekali dan 100% gratis. Anchor tidak hanya mempermudah untuk membuat podcast. Dalam hal distribusi pun aplikasi Anchor memiliki banyak jaringan, di antaranya Spotify, Apple Podcast, dan platform podcast lainnya. Tidak perlu berpikir lama, segera download aplikasi Anchor dan bikin podcast kamu sekarang juga, gak pakai lama. Saat ini Anda mendengarkan podcast Satu Suro bersama Mistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Rahayu. Saya Dr. Mistik pada malam hari ini di segmen Buring Obrolan Merinding akan ngobrol bareng dengan Cak Ganindra Gever Bimo yang akan membuat para pendengar Satu Suro Activity merinding dengan obrolan kita. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan klik loncengnya. Selamat mendengarkan. Oke, selamat malam Cak Bimo, apa kabar? Malam bro. Ah, Baik, Alhamdulillah. terima kasih sudah mengizinkan saya untuk join di program yang kece ini. Sama-sama, saya juga ini suatu kehormatan bisa kolaborasi sama salah satu case-nya film Jagat Arwah. Keren banget. Iya. Cak Ganindra Bimo, terima kasih atas waktunya udah disempetin nih untuk kolaborasi sama podcast Satu Suro Activity. Aduh, Guan, terima kasih banyak udah di kalian yang repot-repot nyediain waktu buat gue. Thank you ya guys. Oke, sama-sama. Oke, Kak Bimo, awal Ya. Kak Bimo di film Jagat Arwah ini berperannya karakternya sebagai apa ya Kak Bimo ya? Tebak-tebak. Di film ini jadi apa coba? Tebak. Kalau saya ini sih tebak Kak Bimo jadi ini ya, jadi genderuwo ya Kak Bimo ya. Iya Karakternya. benar, gue jadi genderuwo. Padahal gue pengen banget waktu casting jadi tuyul, cuman nggak ada peran tuyul yang pas buat badan segede gue. Oh iya. Padahal kan gua gagah tinggi besar nih ya. Kak Bimo dapat peran cast di sini sebagai genderuwo, karakter genderuwo itu kira-kira untuk memperdalami peran genderuwo itu kayak gimana Kak Bimo? Iya, jadi pertama kali ditawarin untuk peran genderuwo itu menarik sih. Jadi waktu itu casting, dikirimin skrip, suruh baca, ada skrip film horror fantasy. Jadi dramanya horror fantasy. Oke. Waktu itu masih bingung tuh horror fantasy itu kayak gimana ya, karena ini kan genre yang nggak terlalu nggak terlalu familiar lah di penonton Indonesia gitu. Biasanya kan horror. Iya. Which is kalau horror banyaknya horror jump scare, horror yang ya horror pada umumnya lah. Iya. Tapi ini adalah horror fantasy, dan ketika ditawarin lo mau nggak jadi genderuwo? Hah, genderuwo? Itu tuh langsung pemikiran langsung gini, gimana observasi ke genderuwo ya? Nah, Gimana bisa tahu kalau genderuwo itu punya perasaan? Gimana bisa mengobservasi gesturnya genderuwo? Gimana caranya bisa melihat genderuwo berinteraksi dengan manusia gitu kan, kayak wah gila, banyak banget nih PR-nya. Tapi ya itu, ketika menjadi seorang seniman gitu kan, semakin besar tantangannya, semakin unik perannya, semakin ter-challenge kan dirinya, jadi kayak ya udah akhirnya diambil gitu perannya. Dan saya percaya banget setiap karakter itu memilih pemerannya. Jadi ketika karakter genderuwonya memilih saya, kayak
ya udah kita jalanin. Dan ketika waktu itu untuk pendalaman karakternya, ini sebelum ngebedah skrip, sebelum ngebedah karakternya, saya kan perlu tahu ya, ngerasain rasa takutnya ketika berhadapan atau dealing di lokasi yang benar-benar menyeramkan. Oke. Karena jadi genderuwo bukanlah hal yang gampang gitu. Pengen banget sih waktu itu kayak kalau ada bisa berkenalan dalam tanda kutip dan bisa berinteraksi, kalau bisa ya kenapa enggak gitu. Cuman waktu itu satu dan lain hal nggak ada yang bisa menjembatani itulah. Oh, jadi pengen langsung berinteraksi sama genderuwonya gitu. At that time ya, waktu itu sih ya pengen banget gitu, pengen tahu layer emosinya segimana ya, dia bisa marah nggak ya, dia bisa ketawa nggak ya, dia bisa jahil tuh karena apa ya. Waktu itu sih kayak gitu ya, cuman karena tidak ada yang menjembatani itu, jadi long story short, gue sama asisten gue gitu, waktu itu asisten gue ada Ijal, kami jalan berdua ke Studio Alam untuk dapetin experience kayak ya siapa tahu nemu gitu yang energinya seperti itu. Karena kan waktu itu saya sempat bicara sama salah seorang teman yang indigo, dia bilang kalau emang lu nyari biasanya dan lu tulus, bukan untuk divideoin, bukan untuk didokumentasikan, biasanya lo akan ketemu. Oh ya udah, emang waktu itu nggak berniat untuk mendokumentasikan sih. Akhirnya saya jalan aja di Studio Alam gitu, dari malam sampai subuh ya, kurang lebih 5-6 jam lah. Jalan muter-muter gitu ngeliatin hutan apa. Tapi satu pun nggak nemu gitu. Cuman saya dapetin experience seremnya, merindingnya gitu, kayak oh gini rasanya takutnya, oh gini rasanya experiencing di hutan belantara yang katanya nggak boleh nyenter malam-malam, katanya nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jadi experience itu sih yang saya dapetin. Cuman untuk berinteraksi sama genderuwonya waktu itu nggak dapet sih. Jadi untuk pendalaman karakternya kami declare untuk, karena ini universe-nya adalah universe jagat arwah sendiri gitu. Jadi genderuwonya punya sisi humanis punya rasa yang dekat sama karakter manusia. Dia sensitif, bisa dibilang baperan, kalau dikasih tahu gitu dia baper gitu. Jadi tapi cara ngomongnya juga meledak-ledak karena kan genderuwo ya, dia nggak tahu gitu kalau ngomong kenceng menurut dia itu biasa aja, tapi menurut orang kayak lu marah-marah terus ya. Gue nggak marah, padahal emang gue gaya ngomongnya gini gitu. Dan yang menarik adalah ketika saya berusaha untuk menemukan ID-nya sih, kayak mendengusnya, cara ketawanya, cara jalannya gitu, itu adalah part eksterior keaktoran lah yang diolah. Itu sih untuk pendalamannya. Oke, menarik. Genderuwo sendiri kan, kalau sosok genderuwo ini kan identik kan, dia kan tinggi besar ya, terus karakternya tuh kan dia itu kan jahil suka menggoda wanita gitu ya. Nah, genderuwo wanita nih, genderuwo kan gitu kan. Nah, kalau di dalam film Jagat Arwah sendiri ini ada nggak di sisi ya dari genderuwo ini memang jahilnya suka menggoda-goda wanita nggak di Jagat Arwah ini? Jadi gini, sebenarnya ini cerita sinopsisnya dulu ya. Sinopsisnya adalah cerita seorang anak bernama Raga yang ternyata dia punya passion untuk jadi anak band. Dia adalah seorang anak yang dibesarkan di sebuah desa, pengen berangkat ke kota untuk jadi anak band, menjalani mimpinya lah. Oke. Tapi singkat cerita ternyata ayahnya meninggal, dan ternyata ayahnya adalah seorang dalam tanda kutip dukun top, dukun terkenal gitu. Oke. Dan merupakan keturunan Wangsa Aditya. Jadi Wangsa Aditya adalah generasi yang seseorang dalam satu generasi yang mampu membuka portal antara jagat arwah dan juga jagat manusia. Jadi bebannya tuh harus menjaga kestabilan antara jagat arwah sama jagat manusia. Kalau sampai dia gagal, keseimbangan jagatnya nggak baik, itu jagat arwahnya akan berkuasa. Terutama yang jahat itu akan berkuasa. Oke. Nah, tugasnya Raga itu kan shifting kan, dari anak band tiba-tiba bapaknya meninggal dan harus dapat tanggung jawab besar gitu. Okay. Dia bingung gitu, dia bingung banget gimana cara mengemban tugasnya sebagai Aditya ke-7. Nah, caranya dia untuk belajar menjadi Aditya ke-7 didampingi sama beberapa creatures atau makhluk yang berdekatan dengan Aditya sebelumnya gitu. Dan salah satu karakter ada kuntilanak yang diperankan sama Sheila Dara, ada Noni Belanda yang diperankan sama Cinta Laura, dan ada saya, genderuwo. Jadi pertanyaannya ketika apakah genderuwonya di sini ada sisi
sisi flirty-flirtinya, jailnya ke cewek-cewek gitu. Sebenarnya ada, tapi bukan layer itu yang utama untuk ditampilkan dari si Genderuwo, karena tugasnya si Genderuwo ini untuk membantu Raga untuk mendapatkan kemampuannya menjadi seorang Aditya Ketujuh tadi. Lebih fokusnya masih lebih ke sana. Oh, sebagai Mungkin kalau ada pengawalnya. semuanya, kita bisa tampilin layer yang itu. Oke, sebagai Iya, pengawalnya Aditya berarti ya, Cak Bimo ya. Bener. Oh, sebagai Jadi pengawal. fokusnya masih ke situ. Hmm. Walaupun ya ada sedikit layer kayak ngeliat perempuan gitu, nanti bisa dilihat sih di film. Oke, siap, nanti saya ikutan nonton, saya bakal nonton deh nih, menarik genrenya. Iya. Kalau Genderuwonya sendiri ya, Cak Bimo, itu kekuatan super powernya tuh apa di jagat arwah itu, Cak Bimo? Soalnya ada transformasinya juga tuh dari wujud manusia, transformasinya menarik tuh, jadi kayak sesuatu yang monster kayak gitu tuh. Ya. Jadi kekuatannya adalah jelas kekuatan supernatural, tapi dia mungkin kalau di kekuatan superhero tuh lebih mirip sama orang yang punya kekuatan besar, kayak bisa apa ya, kekuatannya berapa ya, kayak mungkin sekitar 1 ton kali ya. Wow, Punya bisa kekuatan supernya sekuat itu angkatannya gitu. Jadi kurang lebih itu. Kalau si Noni itu kekuatannya bisa menyembuhkan. Kalau Kunti dia punya kayak tenaga dalam gitu lah. Tebal. Kalau si Drew nih punya kayak hyper punch gitu. Jadi pukulannya dahsyat. Di Genderuwonya ini. Jadi menarik sih. Iya, jadi Jagat Arwah ini bukan cuma menghadirkan horor yang kayak menakutkan gitu, tapi ini lebih ke arah journey dari karakter utamanya yang kita ikutin, dan kita bisa ngelihat karakter-karakter lain juga tumbuh bersama karakter utamanya dengan kekuatannya masing-masing. Jadi berdampingan gitu loh, bro. Menarik, Cak. Lebih menarik. Nah, Genderuwonya sendiri ini memang dari awal memang sudah ditakdirkan untuk menjaga mangsa Aditya atau bagaimana, Cak Bimo? Nah, ini dismissive story. Jadi ini cuman ada di history ini diceritakan di sebuah podcast yang juga terafiliasi sama filmnya nanti. Podcastnya Visinema juga, dia akan ngejelasin soal story-nya si Genderuwo. Oh gitu. Jadi dulunya dia adalah seorang penganut ilmu dan juga akhirnya menjadi seorang pembunuh bayaran. Dan singkat cerita dia berubah menjadi sesosok Genderuwo dan hidupnya hampir diambil sama orang-orang di sekitarnya. Jadi banyak orang yang gak suka sama dia. Sampai akhirnya dia diselamatkan sama Wangsa Aditya yang pertama. Oh gitu. Jadi dia utang budi seumur hidupnya sama si Aditya gitu. Menjaga keturunan Aditya udah jadi tanggung jawabnya. Oke. Tapi juga dia harus dipegang sama seseorang yang memang karakternya alfa kali ya. Jadi kalau misalnya dipegang sama karakternya yang gak alfa, dia akan mempertanyakan itu gitu. Lo yakin jadi pemimpin gua dengan sikap seperti ini? Kalau emang hebat, tunjukin ke gua. Oh gitu. Selama Aditya 1, 2, 3, 4, 5, 6 selalu bisa menunjukkan itu. Jadi dia nggak ada masalah. Nah di ketujuh ini, di Raga, ini mulai ada polemik nih. Karena Raga gitu. Kan nggak pernah diajarin kan soal dunia-dunia lain ini. Yang ilmu spiritual nggak pernah diajarin gitu ya? Nggak pernah. Jadi konfliknya dimulai dari situ dengan Raga. Ya. Nah, baru kopi dari situ. Nah, kalau dari sisi Raganya sendiri nih, dia mulai mempelajari ilmu spiritualnya itu ketika kondisi seperti apa itu, Cak Bimo itu? Jadi kondisi terpatah dalam hidupnya Raga adalah ketika dia emang komunikasinya nggak baik dengan ayahnya, ibunya nanti spoiler ya, ibunya juga nggak tahu kemana. Dia pengen mengejar mimpinya dan akhirnya dia harus jadi seorang Aditya Ketujuh. Sorry, tadi pertanyaannya adalah gimana cara dia mendapatkan kekuatannya gitu ya? Ya betul, kekuatannya spiritualnya itu bagaimana kekuatannya? Jadi karena ayahnya meninggal, dia didampingi sama sosok Pak Le-nya yang diperankan sama Oka Antara. Jadi Pak Le-nya ini yang nge-guide Raga untuk
kayak lo tau nggak, lo tuh punya tanggung jawab besar. Lo tuh adalah seorang Wangsa Aditya. Tugasnya Aditya adalah bla 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 bla. Dan lo harus ngejalanin itu. Nah disitulah akhirnya Raga mulai belajar untuk ternyata gue tuh bukan manusia biasa ya, gue adalah seseorang yang spesial ya. Dan di situ, di titik itu, di momen itu dia akhirnya belajar ya untuk menjadi seorang Aditya. Seorang spiritual, jadi seorang sakti ya. Maksa Aditya. Iya, gue agak hati-hati ngejelasinnya karena gue takut spoiler jadi. Oke, siap. Cak Bimo. Kalau dari Cak Bimo sendiri, film Jagat Arwah itu seperti apa Cak Bimo dari sudut pandangnya Cak Bimo sendiri, film Jagat Arwah itu? Oke. Pertama reaksinya seperti ketika gue baca skripnya pertama kali dan setelah udah menjalani syutingnya gitu ya. Oke. Gue berasa film ini adalah sebuah project yang fresh, horor yang dare to be different. Dan kudos buat Visinema yang kayak penghargaan tertinggi buat Visinema yang berani mengambil keputusan untuk membuat project-project yang inovatif. Karena di era sekarang ketika kita pengen mencoba sesuatu yang baru, kalau nggak ada pioneernya, nggak ada lokomotifnya, semuanya akan berkutat sama hal yang sama kan. Oke, betul. Dan gue ngerasa kayak Visinema tuh lewat Angga, lewat Anggia, lewat Ruben, lewat Encim, lewat semuanya orang terlibat di balik produksi ini, mereka berani gitu mengambil keputusan, yuk kita bikin horor yang sifatnya dalam tanda kutip baru. Makanya yang gue rasain adalah fresh, inovatif, dan fun. It's a fun journey bro. Jadi kalau nonton filmnya kayak fun gitu, kayak wih gitu, kita ngikutin perjalanannya si karakternya untuk berkembang ya. Menyenangkan berarti ya. Nah, pernah nggak ada kejadian mistis waktu di lokasi syuting, Cak Bimo? Lokasi syuting ya? Iya. Ini menarik sih. Jujur gue tuh kan waktu kecil punya beberapa pengalaman bertemu dengan makhluk-makhluk gaib gitu ya. Iya. Di Bandung dulu. Tapi itu dulu lah waktu kecil. Setiap orang kan waktu kecil juga pasti punya pengalaman kayak gitu kan, karena masih sensitif. Tapi ketika tumbuh dewasa kayak sekarang gini, gue udah lama nggak pernah ngeliat dan nggak pernah ngerasain. Sampai akhirnya pas gue syuting itu di hutan Wanagama. Tahu nggak hutan Wanagama? Daerah mana itu, Cak Bimo? Itu salah satu hutan di Jogja yang sebelum syuting itu emang orang udah bilang tuh angker. Ya karena kita emang syuting horor, jadi lokasinya emang semua menyeramkan gitu kan, jadi kayak ya udahlah wajar. Sampai suatu waktu di hutan Wanagama ini kami syuting scene. Ada salah satu scene lah, itu syuting jam 11 malam, masih syuting sampai malam gitu, dan kami ngedenger jam 11 sampai jam 2 tuh kami susah banget untuk syuting karena kayak ada orang setel musik hajatan bro. Gamelan gitu, ada suara gamelannya gending gitu, Cak Bimo? Nggak jelas sih, nggak yang spesifik kayak nang ding gitu, enggak sih, tapi orang hajatan, kayak orang rame banget bro. Ada suasana hutannya sepi banget ya, sepi banget. Itu bukan kota men, itu di tengah hutan, jauh di tengah hutan. Dan yang ngedenger bukan gue doang, semua orang ngedenger. Dan kita nggak bisa syuting. Terus orang lokasi itu kan punya tanggung jawab untuk kalau ada suara atau ada suara yang ganggu gitu, biasanya disamperin sama orang lokasi untuk dikasih tau, sorry ya ini ada syuting, bla bla bla, negosiasi lah. Ini mereka nggak nemu men. Karena gue juga ngerasa ketika datang ke lokasi itu kita ngelewatin jalan tuh udah gelap, jauh ke dalam gitu. Terus kok bisa ada yang hajatan tuh kayak di luar nalar ada ya. Aneh aja gitu. Kalaupun iya hajatan, masa ya jam 11 sampai jam setengah 3, jam 3 banget sih gitu, iya betul. Gak mungkin juga aneh. Nah, sampai kita take sampai ke record gitu, kayak ini yakin nih kita mau take soalnya berisik banget sampai akhirnya kita mikir guys, ini yakin nih manusia nih kalau emang seberisik ini dan gimana gitu, tempatnya aneh banget gitu. Iya, akhirnya kita berhenti dulu gitu kayak sama-sama mikir, bener juga nih kita, emang ini manusia ya, soalnya aneh aja. Iya. Apa dari timnya
Visinema nggak ada yang isian, saya nggak ada yang ngerti tentang paranormalnya atau spiritualnya di situ untuk membentengi atau Kami ada sih, waktu itu ada pendampingnya dan yang pendampingnya senyum-senyum aja. Mungkin dia sudah mengerti tapi kayak nggak mau bikin situasi jadi panik kali ya, karena gitu kan ya. itu tim kan itu kan rame-rame gitu. Cuman kalau kita ngelihat ujung-ujungnya kita pada berhenti dan sama-sama seksama gitu ngedengerin. Iya, ini emang ini energi lain sih kayaknya gitu sih kayak this is another level of discussion nih gitu kayaknya nggak bisa, bukan harus dikasih duit 100.000, 200.000 nih, kayaknya dikasih sesajen sini. Dan itu dilakukan nggak? Dikasih sesajen seperti apa itu dilakukan nggak? Jujur karena syuting 2 tahun lalu gue lupa, tapi akhirnya suara itu hilang dan kita lanjut syuting. Nah gue nggak tahu tuh, mungkin itu tim Visinema sama orang yang bertanggung jawab untuk itu kali ya. Dan suaranya hilang. Suaranya hilang, kita lanjut syuting lagi. Lagi, oke. Tapi kalau pertanyaannya tadi apakah gue merasakan itu, bukan gue doang, bahkan satu krunya juga ngedenger hal yang sama, kayak shit ini jam 2 masih gitu lanjut. Kalau jam 11 gitu kan masih kayak ya jam 11 wajar lah, tapi lama-lama kok hajatan sampai subuh gini sih agak aneh. Ya menarik sih bro. Seru Terus ya. ada lagi kejadian di Kali Angkrik. Kali Angkrik mana itu? Di hutan juga? Kali Angkrik itu kan Nepal Van Java kan. Jadi itu salah satu desa terbaik yang pernah gue temuin di sepanjang umur hidup gue. Gue juga baru tahu gitu, ternyata Kali Angkrik sebagus itu. Kita syuting jauh di atas. Jadi Kali Angkrik tuh lokasinya kayak gini men. Kayak sebuah desa tapi di bukit gitulah. Jadi kalau dilihat pakai drone tuh semua rumah-rumahnya tuh saling tumpuk gitu loh. Bagus banget deh. Dan kita bisa ngeliat awan kalau pagi-pagi. Pagi ke siang itu menarik. Tapi begitu sore ke malam, karena mungkin gue juga nggak tahu. Ini koreksi gue kalau gue salah. Mungkin karena ada kepercayaan daerah tertentu yang erat sama kultural setempat gitu. Mereka berdoa pakai toa, tapi bukan azan ya. Beda sama azan gitu. Setiap berapa jam tuh kayak ada lantunan doa yang unik aja buat gue gitu. Jadi vibes-nya bukan kayak di Indonesia gitu. Vibes-nya kayak di satu tempat yang beda aja gitu. Kayak oh iya, menarik banget nih, secara spiritual energy tuh beda gitu level dimensinya. Sampai suatu hari kita syutingnya malam-malam di lokasi syuting. Itu Ari tapi yang ngalamin. Tapi gue udah ngerasa lokasi itu kayak ini berat banget lokasi ini ya gitu, kayak berat kayak pressure-nya tuh beda. Ini yang ngalamin Ari. Syutingnya di dalam rumah, dia sendiri di sana karena harus clear set, cuma ada satu kamera gitu. Dia ditaruh di dalam kamarnya tuh nggak ada pintunya, cuman ada tirai. Jadi kalau tirai gitu kan rumah perkampungan gitu nggak pakai pintu kan, dia cuma tirai. Nah tirainya nggak sampai bawah kan, kayak ada jeda 5-10 cm gitu kan. Tiba-tiba si Ari cerita ke kru, tadi ada kaki lewat-lewat, itu siapa ya gitu. Dan padahal semua kita nggak ada di sana. Jadi dia emang cuma sendiri dan dia ngeliat kaki bolak-balik, kakinya katanya kayak ya putih menyeramkan gitu, dan sampai akhirnya dia hilang ke sisi tembok. Serem itu kayak serem bro, itu serem. Jadi kita juga gue di sana kayak kita nggak ada siapa-siapa karena itu clear area. Lah itu tadi kaki siapa? Dan dia kayak shock itu juga kayak jadi tadi gue lihat bukan kaki manusia gitu. Oke. seru serem. Iya serem, kalau itu serem. Dia yang ngalamin ya. Kalau gue ngerasa berat lah, dan di samping gue waktu itu badan gue berat terus dipijat kayak ya udah entengan. Terus yang di samping gue ada acting coach gue namanya Ajibong. Dia dipijitin sama Pak Zaini namanya. Pak Zaini tuh emang punya kemampuan kayak indigo gitu lah. Dipijitin terus dia bilang, berat banget ya Mas Aji ya? Iya, soalnya ada perempuan di samping kamu itu. Gue langsung keluar, gue langsung tarik. Seru. Iya, berat sampai sakit kepala terus gitu. Ternyata katanya ada yang ikutin, dan emang dia pakai metodenya si Pak Zaini pakai gelas yang dibekam gitu lah, diputer. Dan akhirnya dia langsung sembuh total after itu. Lucu banget sih. Lucu tapi menyeramkan ya. Serem banget. Oke, Cabi Bong. Nih, saya ada game jawab cepat nih ya. Oke. Langsung aja. Cabi Bong, satu kata untuk karakter Genderuwo.
Unik. Unik. Oke. Kedua, scene mana yang paling menegangkan atau yang menyeramkan? Wah, di rumahnya Genderuwo. Di rumah Genderuwo. Oke. Ketiga, Di sarangnya Genderuwo. di sarangnya Genderuwo ya. Di hutan itu ya, Cabimu. Oke. Itu juga gue belum cerita itu ada satu pohon beringin gede banget di Jogja gitu yang sebelum syuting itu ritualnya banyak banget bro. Dan itu rumah gue kayak itu serem banget kayak. Itu bener-bener gue dateng mandi pakai air garam gitu-gitu. Ngeri. Ngeri kalau itu ngeri benar itu ngeri. Asli ngeri itu. Tapi ada kayak gitu. Kita semua nggak ada yang diganggu di situ ya. Kita semua nggak ada yang diganggu, cuman ya itu tempatnya seserem itu. Oh, ngeri. Oke. Ketiga, karakter apa yang paling favorit nih di Jagat Arwah menurut versinya Cak Bimo? Of course Genderuwo. Genderuwo ya, lain pada yang lain ya. Oke. Satu kata untuk film Jagat Arwah. Hold on. Kemarin gue bilang it's a beautiful movie. Kalau di sini gue harus bilang adventure. Wow. Oke, petualangan fantasi. Petualangan fantasi ya. Oke. Horor berpetualangan, horor fantasi. Oke, masuk. Cakep. Set yang kelima, terakhir nih. Setan apa yang paling menggemaskan menurut Cak Bimo? Menurut gue, Iya, setan apa? Iya, paling menggemaskan itu setan apa? tuyul men. Tuyul ya. Kenapa? Kenapa menggemaskan? Itu aja gitu kan dia. Kalau suka, gue sempat ngeliat, gue tuh suka nonton YouTube gitu kan sambil untuk research waktu itu ngeliat yang horor-horor penampakan tuh jarang loh ada penampakan genderuwo yang terlihat gitu tuh jarang. Tapi kalau tuyul kan beberapa kali di Indonesia sempat ada yang ke capture kamera ya, bener atau enggak ya, yang dia lari lah apa gitu. Bentuknya tuh kayak little alien gitu loh men. Dan gue penggemar alien gitu kayak lucu banget gitu. Kita nggak pernah tahu ternyata. Kita nggak pernah tahu kalau gimana sebenarnya tuyul itu adalah entitas dari alien gitu. bisa jadi Jadi, karena kan? kecil-kecilan ya bentuknya juga Iya, matanya gede gitu iya kan. kayak alien gitu ya. Kalau di luar negeri itu udah masuk Area 51 gitu kayak alien. Kalau di sini jadi tuyul men. Oke, lucu gokil oke Rizil. Dan kenapa menggemaskan? Karena dia suka duit bro. Sama kayak kita men. Dia Iya, suka uang, banget, men. suka banget lah. Iya makanya. Itu sama kita sama tuyul ya, duit ya. Iya tos banget lah gue kalau sama tuyul. Oke, Cak Bimo sebelum closing nih boleh Ya. promosiin filmnya Jagat Arwah di Satu Suro Activity sama promosiin juga dong podcastnya Satu Suro Activity. Yes, teman-teman Satu Suro jangan lupa untuk selalu mendengarkan kisah-kisah menarik di Satu Suro Activity dan jangan lupa juga untuk nonton film Jagat Arwah yang tayang di bioskop kesayangan kalian semua mulai tanggal 29 September 2022. Semoga film yang kami bikin dengan rasa cinta dan penuh dengan sukacita ini bisa menghadirkan petualangan menarik di dunia Jagat Arwah buat teman-teman semua. Oke, terima kasih Cak Bimo atas waktunya, udah nyiapin waktunya nih buat kolaborasi sama podcast Satu Suro Activity. Semoga filmnya sukses, banyak ditonton. Amin. Dan bisa bikin sequelnya yang kelanjutannya tentang kelanjutan Jagat Arwah. Pastinya nih. Amin, nanti kalau nanti dibikin sequelnya Genderuwo, mungkin Mas tertarik jadi partnernya Genderuwo, kita jadi double Genderuwo gitu. Boleh. Asik. Aku tunggu Kak Bimo. Kak Bimo aku tunggu. Keren banget lah. Oke. Seru ya. Oke, seru lah. Seru. Ya. Oke. Jangan lupa nanti ditonton ya filmnya ya. Thank you so much ya teman-teman. Oke, terima kasih waktunya Cak Bimo dan tim Visinema. Semoga sukses untuk filmnya dan banyak yang menonton. Oke. Amin. Terima kasih para pendengar Satu Suro Activity dan tim Visinema dan Cak Bimo sudah hadir di podcast Satu Suro Activity. Jangan lupa nonton filmnya Jagat Arwah, akan mulai tayang di bioskop-bioskop di seluruh Indonesia catat nih tanggalnya 29 September 2022. Oke, ajak semua keluarga, pacar, nenek atau siapapun, teman-teman, ajak rame-rame nonton filmnya Jagat Arwah. Ini film genre fantasi adventure,
top banget ini dari dengar ceritanya. Yes. Genderuwonya aja kayak gini, genderuwonya cakepnya kayak gini coba. Waduh. Ini mungkin ya salah satu waktu di lokasi syuting gue nggak pernah digangguin, mungkin pada genderuwo itu kayak Minder, kayaknya ini minder. kayaknya Ya, minder Iya, genderuwonya. senang terwakili gitu kayaknya. Oke lah, Oke lah, nggak apa-apa. iya. Malah dijagain bro. Iya. Jangan diganggu. Oke. Oke. Thank you ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Sukses untuk filmnya Jagat Arwah, Kak Bimo. Ya. Oke, selamat malam. Selamat. Para pendengar Satu Suro Activity, tetaplah iling lan waspodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Rahayu.